Judulnya saya bingung kemarin, makanya terus ya sudahlah, karena saya punya kajian Life is Choice, maka judulnya jadi Corona is a Choice. Ya. Corona is a choice. Yang penting jangan life is corona. Nah, kalau itu salah ya. Kalau life is corona salah, tapi kalau corona is a choice, ada sesuatu yang bisa kita bahas di balik kata-kata ini. Mari kita coba masuk ke pembahasannya. Teman-teman sekalian, tidak lepas pembahasan tentang apa yang Allah titipkan lewat corona ini adalah sebuah hal yang harus kita fahami dari sudut pandang al-qadha wal qadar. Dimana yang pertama saya ingin sampaikan, buminya Allah ini, dimana banyak orang gak menyadari kalau ini adalah buminya Allah, itu telah dirusak manusia. Ibu-ibu, kalau tiba-tiba saya datang ke rumah ibu-ibu terus main acak-acak taman ibu gitu ya, main kemudian ngotorin perabotan rumah tangga ibu, atau make dapur seenak saya sendiri, tahu-tahu saya tidur di kamar ibu, tentu ibu marah. Tentu ibu tidak mau itu terjadi, dan mungkin bisa jadi saya diusir. Nah, yang banyak manusia tidak sadari adalah bahwa bumi ini adalah buminya Allah, dimana bumi Allah ini dititipkan kepada manusia untuk manusia jaga. Dan proses menitipkannya saja luar biasa, karena dengan bangga Allah kumpulkan para penduduk langit, dan kemudian Allah berkata kepada para penduduk langit, malaikat, iblis ada di sana, jin di sana, di depan manusia yang baru Allah ciptakan. Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lihat, aku sedang menjadikan khalifah di atas muka bumi. Khalifah itu maknanya menjaga. Tetapi justru menariknya, atas yang seharusnya menjaga, bumi ini malah kemudian rusak, hanya menjaga. Tetapi justru menariknya, atas yang seharusnya menjaga, bumi ini malah kemudian rusak, hancur, berantakan. Ini saya agak cepat saja, karena sebetulnya saya ingin menyangkutkan permasalahan kodok dan kodar ini, materi kodok dan kodar ini dengan permasalahan corona yang sekarang kita hadapi. Pembahasan tentang kodok dan kodar itu adalah pembahasan tentang apa yang bisa kita indra. Dan apa yang bisa kita indra, kita bisa mengindra manusia, alam semesta, dan kehidupan. Dimana kalau kita mau boleh jujur, ada dua area hijau dan area merah. Area yang dikuasai oleh makhluk atau kita, di mana kita punya free will atau kebebasan berkehendak untuk memilih, dan area yang menguasai makhluk, di mana kita nggak punya sama sekali kesempatan untuk milih, karena Allah paksa kita, suka atau tidak suka, Allah akan berikan itu kepada kita. Free will atau kehendak bebas kita boleh memilih sesuatu, itu akan kemudian Allah hisab. Dan dari cerita pahala dan dosa inilah muncul adanya kelak ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang betul manusia tidak masuk surga karena amal solehnya. Manusia masuk surga kelak atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tidak pernah tahu lewat wasilah amal soleh mana Allah ridho kepada kita. Maka kita selalu harus kemudian berfastabiqul khairat, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, agar ada dari salah satu amal yang kita lakukan, itu kemudian Allah turunkan ridhonya atas kita. Nah, ini cerita tentang free will. Jadi free will ini dihisab. Nah, yang di luar free will atau di luar kehendak bebas manusia itu tidak pernah dihisab. Ini ibu ngelihat ada yang hijau, ada yang kuning. Yang hijau kita boleh milih tapi kita dihisab. Yang kuning kita nggak bisa milih dan kita tidak dihisab atas itu. Maka sejatinya ketika orang sudah berpikir tentang pahala dan dosa, untuk didapatkan pahalanya dan untuk dihindari dosanya dalam kehidupan dia, maka hidup itu semudah memilih pilihan yang berpahala dan mensyukuri sisanya. Begitu saja sebetulnya seseorang mukmin menjalani kehidupan. Dapat misalkan kodoknya adalah nginep di hotel mewah tapi yang ngelayanin nyebelin. Nah, itu kan kodok. Biasanya kalau sudah bayar mahal, pelayanannya bagus. Ini sudah bayarnya mahal, pelayanannya jelek. Nah, pertanyaannya adalah, apakah didatangkan pelayan yang nyebelin itu adalah dosa untuk kita? Enggak. Pahala untuk kita? Enggak juga. Karena kodok, tidak dihisap. Yang dihisap apa? Perilaku kita menyikapi pelayanan yang buruk. Kalau ternyata pelayanan yang buruk itu kita sikapi dengan sabar dan ikhlas, malah kita mendapatkan pahala dari pelayan yang buruk. Kalau kita marah-marah, berarti kita akan kemudian mendapatkan dosa, wasilahnya lewat pelayanan yang buruk. Penyebabnya apakah pelayan? Bukan. Penyebabnya adalah pilihan kita. Pilihan kita. Dari sini kemudian kita jadi akhirnya sadar bahwa ternyata kaya sama miskin tuh sama aja. Kaya bisa jadi dosa,
kaya bisa jadi pahala. Miskin bisa jadi dosa, miskin bisa jadi pahala. Bagaimana cara orang kaya berpahala? Berderma, bersyukur, membagikan itu kepada banyak orang. Mencoba memutarkan uang itu agar semakin banyak orang bisa tercover ekonominya. Itu cara orang kaya menjadikan kekayaannya jalan menuju surga. Bisa nggak masuk neraka pakai kekayaan? Bisa. Bisa. Dengan bakhilnya dia, dengan bermewah-mewah dan berfoya-foyanya dia, dengan tidak bersyukur walaupun sudah diberikan sebegitu banyak harta kepada dia. Itu adalah cara masuk neraka pakai kekayaan. Kalau cara masuk surga pakai kemiskinan bisa? Iya bisa. Tinggal ikhlas, tinggal sabar, ya. Hidup seadanya, qanaah karena sudah diberikannya jatahnya segini ya sudah. Nggak perlu wang sinawang. Wang sinawang itu ngelihat rumput tetangga lebih hijau. Kayaknya kalau saya punya kulkas yang lebih baru kayak tetangga sebelah itu, kayaknya hidup saya lebih enak dan seterusnya. Nggak perlu. Cukup yang kita punya kita syukuri. Ikhlas, nggak usah iri, nggak usah dengki karena kekayaan orang, hasad karena kekayaan orang. Itu cara orang miskin masuk ke dalam surganya Allah. Jadi kaya atau miskin masalah nggak? Nggak. Yang jadi masalah adalah kita mau nyikapinya bagaimana. Dikasih kaya, alhamdulillah. Dikasih miskin nggak ada masalah. Yang penting jangan dikasih suka bermaksiat atas kekayaan atau suka bermaksiat atas kemiskinan. Sederhananya kalau mau saya rumusin, semua yang depannya me itu dihisap. Semua yang depannya di itu nggak dihisap. Dipukul, dicaci, dihina, dilecehkan, nggak ada masalah. Yang penting tidak memukul, mencaci, menghina, melecehkan. Bisa difahami ya? Me itu area hijau, di itu area yang kuning, dan seterusnya. Nah ini cerita tentang free will, qada, dan qadar. Oke. Coba lihat lingkaran yang barusan muncul. Seluruhnya yang ada di depan ibu-ibu ini adalah ketetapan Allah, ilmunya Allah, dan semuanya tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Dan beginilah cara Allah merangkai dunia. Allah katakan di dalam surat Al-Mulk, surat ke-67 ya, ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dijadikan dunia ini, mati hidupnya kita ini adalah untuk Allah ngetes siapa yang paling baik amalnya. Siapa yang memilih jalan-jalan yang menuai pahala di atasnya. Siapa yang milih itu? Wahadainahun najdain. Sudah ada 2 buah jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan yang fujur, ada jalan yang takwa. Life is a choice. Kita tinggal milih mau dapat pahala atau mau dapat dosa. Nah, sekarang pertanyaannya, saya masih punya 7-10 menit. Corona ini masuk ke dalam free will, qada atau qadar. Nah lo, apa nih? Corona ini masuknya kemana? Sekarang saya mau tanya, apakah corona adalah sesuatu yang dibuat secara langsung oleh manusia? Tentu jawabannya enggak. Banyak ahli, saya bisa bukakan beberapa searchingan yang pernah saya coba cari terkait corona. Nah ini salah satunya di Kompas. Ini ya malah seru ya, kita ngajinya high tech bener ini Bu, bisa beginian. Jadi, ini data terakhir Bu. Data COVID-19 di Indonesia Insyaallah 1677 kasus sentralnya di DKI Jakarta. Makanya saya menghimbau banget untuk ibu-ibu nih, karena ibu-ibu yang paling biasanya nggak tahan. Tolong banget, jangan mudik dulu. Kalau masih sayang sama orang tua, nih alhamdulillah ibu saya lagi nyaksiin kita semua ada di sini. Ada yang namanya Endang Irawati, itu ibu saya. Tolong Bu, yakinin suaminya, anaknya. Karena kalau ibunya sudah bisa nahan untuk nggak mudik, insya Allah keluarga itu nggak mudik gitu kan ya. Karena biasanya suami lebih gampang untuk ya sudah kalau nggak mudik. Tapi kan kalau ibu-ibu ini kan pasti kangennya minta ampun. Tapi salah satu bentuk cara sayang kita kepada orang tua untuk tahun ini adalah dengan tidak mudik. Assalamualaikum, Bu, Pak, gimana kabar di sana? Semoga sehat-sehat selalu di sana. Bu, Pak, aku rindu. Suasana Ramadan tahun lalu sudah seperti jutaan hari terlewati, jutaan rindu meliputi. Ingin diri ini berbakti, tapi Bu, Pak, maafkan anakmu yang ingkar ini. Di tahun ini saya sedang mengisolasi diri, seperti berita-berita yang di TV. Ini benar terjadi, walaupun hasrat ingin mudik ini terus membisiki. Tapi Bu, Pak, aku ingin selalu melengkapi.
Mungkin jarak ini adalah tanda agar kita bisa tetap saling melengkapi. Mudah-mudahan dapat dimengerti dengan kondisi yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah ini. Amin. Meninggal 157, dirawat 1400, sembuh 103. Masya Allah. Coba lihat grafiknya. Kenaikannya itu sudah sangat mengerikan. Ya, eksponensial kalau orang sebutin. Jadi bukannya lurus, bukannya linear, tetapi eksponensial. Lengkingannya itu bisa begini nanti. Alhamdulillah. Oke, kita nggak bahas itu. Tadi intermezzo sedikit. Ini ada yang menarik terkait akademisi UNER beberkan sejarah virus corona. Dan dia berkata bahwa kelelawar itu salah satu penyebabnya. Dimana sebenarnya bukan penyebab sih. Kelelawar ini adalah binatang yang bisa jadi kontainer of virus, tapi dianya nggak kenapa-kenapa. Inilah memang Allah ciptakan makhluk dengan berbagai jenis. Ini banyak ya diskusinya. Coba kita lihat kalau nggak salah di halaman ketiga ya. Di halaman ketiga ini ada Profesor Suwarno kalau nggak salah dari Universitas UNER ya. Nah ini dari sejumlah pemberitaan yang beredar, penyebaran si COVID ini 2019 nCoV ini diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas jumlah masyarakat dalam mengkonsumsi satwa liar seperti tikus dan kelelawar. Bahkan ada yang berkata curut tuh tikus Bu, karnivora ya, karnivora dan primata. Ini coba kita garis bawah ini 4 atau 5 nih, 5 kategori ini. Tikus, kelelawar, curut sama tikus dia pisah ya. Berarti beda curut sama tikus. Nanti kalau ada yang tahu bedanya di mana kasih tahu di chat ya. Saya bukan ahli percurutan, nanti kita bisa diskusikan kalau perlu. Karnivora dan primata. Di mana kelima kategori ini itu adalah binatang yang kita sepakat di dalam Islam haram untuk dimakan. 1400 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tanpa teknologi seperti yang kita punya sekarang itu sudah mengharamkan banyak hal yang sekarang kita bisa tahu menjadi penyebab tersebarnya corona. Kalau ibu pernah lihat kuliner itu kalau kita ke Thailand, Vietnam, itu kayak tikus dimakan. Terus kelabang, itu jadi kletikan gitu Bu, jadi kriuk-kriuk gitu. Nah itu yang mereka konsumsi. Yang ternyata dari sinilah kemudian tersebar virus yang tadinya sudah Allah jaga baik-baik di dalam tubuh si kelelawar dan tidak mengganggu ini, malah justru menyebar luas ke manusia-manusia karena kita mengkonsumsinya. Flu babi juga sama. Flu babi itu awal cikal bakalnya kenapa disebut flu babi ya karena muncul atas kegemaran manusia memakan babi yang Allah haramkan. Nah, jadi dari sini mari kita coba sama-sama perhatikan bagan yang tadi kita bahas. Ya. Corona itu masuknya kemana? Corona itu adalah kodoknya Allah, ketetapannya Allah, di mana corona ini kemudian Allah simpan rapat-rapat di dalam tubuh tikus, kelelawar tadi, dan lain-lain. Dan kemudian Allah turunkan hidayah kepada kita, salah satunya irsyad wal bayan, hidayah berupa turunnya Islam, ada Al-Quran dan As-Sunnah untuk mengajarkan manusia, itu kelelawar jangan dimakan. Ternyata free will-nya manusia memakan kemudian kelelawar tadi, yang menyebabkan akhirnya corona itu tersebar luas, bahkan sekarang sudah hampir rata di seluruh dunia. Maka pembahasannya jadi bagaimana? Corona adalah kodoknya Allah, tetapi lewat wasilah salahnya manusia dalam memanfaatkan binatang yang seharusnya tidak dimakan malah dia makan. Lewat wasilah itu kemudian Allah takdirkan kembali corona itu menyebar ke seluruh wilayah ini. Ya. Ini corona Bu. Dan kita tadi sudah membahas bahwa atas pilihan yang salah yang dilakukan mayoritas manusia di Cina sana atau di tempat-tempat yang kita tidak tahu di mana itu, maka corona ini tersebar luas. Maka pilihan kita menjadi wasilah ditakdirkannya corona merajalela di atas muka bumi. Nah, yang jadi permasalahan sekarang perlu kita bahas adalah dengan adanya corona ini kita perlu menyikapi dengan pilihan lagi yang lainnya. Jadi ada pilihan sebelum corona yang menjadi wasilah munculnya corona, dan setelah corona ini menyebar luas kita jadi punya pilihan yang lain. Nah, apa pilihannya? Saya kemarin dapat chat di grup WhatsApp, saya yakin ibu-ibu pasti sudah dapat, cuma bagus kalau kita mau coba telaah sedikit ya. Ini ada yang ngechat saya di WhatsApp.
bilang tentang sisi positif coronavirus. Ya, ada corona bisa jadi dosa, ada corona bisa jadi pahala. Siapa orang yang berpahala di tengah-tengah merebahnya si corona ini? Adalah orang-orang yang mengambil pilihan untuk senantiasa bersyukur, menjadikan ini sebagai jalan amal soleh yang mungkin sebelumnya nggak pernah kita pikirin. Nah, mari kita coba baca satu-satu. Yang pertama, corona itu ya alhamdulillah lah menutup bar-bar, klub-klub malam, rumah bordil, kasino, dan tempat-tempat orang biasa bermaksiat. Alhamdulillah. Capek-capek kemudian dulu kita teriakin orang untuk nutup itu, nggak ditutup-tutup, sekarang tutup sendiri karena corona. Yang kedua, membawa keluarga bersama kembali dalam rumah dan melakukan aktivitas rumah bersama. Bisa jadi lewat wasilah corona ini yang tadinya nggak pernah makan satu meja makan sekeluarga, sekarang jadi makan satu meja makan sekeluarga. Bisa ngobrol. Bukankah itu indah? Bisa saling menjaga. Bisa care. Yang tadinya bapak anak mau keluar biasa aja, sekarang jadi protektif. Nak, jangan lupa maskernya. Nak, sanitizernya udah belum? Nanti jangan lupa ya. Nanti kalau perlu bawa APD, nah, dan seterusnya. Bahkan sampai kemarin kan sampai ada yang belanja pakai APD walaupun itu overprotected, itu terlalu berlebihan. Tapi paling tidak akhirnya orang tua yang biasa saja dengan anaknya akhirnya sekarang care. Yang ketiga, menghentikan orang memakan hewan mati dan terlarang. Yang keempat, memindahkan alokasi anggaran militer menjadi anggaran untuk perawatan kesehatan. Alhamdulillah. Corona melemahkan para diktator dunia yang selama ini sombong luar biasa, menganggap bahwa kekuasaannya itu segala-galanya. Corona membungkam kesombongan negara yang menganggap dirinya paling hebat dan tidak terkalahkan. Manusia sekarang akhirnya banyak berdoa dan berharap padanya dan tidak semata-mata mengandalkan sains dan teknologi. Kemarin saya sempat hangout dengan teman-teman alumni FAS yang Rijal. Saya pesan sama teman-teman kalau bisa hafalkan di dalam Al-Quran ayat-ayat yang ada doanya. Apa saja yang kita suka. Ibu-ibu suka apa misalkan? Suka baca Al-Kahfi, ya kalau bisa dibaca terus tuh pas sholat. Biar selalu kita kemudian terikat dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kan ada itu di surat Al-Kahfi ayat ke berapa? 10 ya. Ya, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, bikin satu paket penggalan dari ayat Al-Kahfi itu untuk kita baca senantiasa di dalam sholat. Atau misalkan akhir surat Al-Baqarah yang banyak orang sudah hafal, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, amanar rasulu bima unzila, dan seterusnya sampai ada kalimat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qaumil kafirin. Jadi coba cari ayat-ayat yang di dalamnya termaktub doa atau di dalamnya termaktub kebesaran-kebesaran Allah, kalimat-kalimat seperti sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Surat Ali Imran misalkan kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Jadi pas sholat itu yang kita baca itu Allah besar doa, Allah besar doa, Allah besar doa gitu. Itu salah satu tips kita di tengah mumpung kita nganggur banget kan di rumah, bisa ngapalin Quran, ngapalin doa dan lain-lain, zikir pagi petang dan seterusnya. Kemudian memaksa negara memperhatikan rakyatnya. Masya Allah, nomor 8 nih. Atau sebaliknya membuka mata bagi rakyatnya atas penguasa yang zalim. Jadi paling tidak dari corona ini ibu bisa menilai kira-kira negara kita itu memperhatikan rakyatnya atau zalim sama rakyatnya. Itu kita akhirnya bisa ngelihat. Kemudian memperlihatkan betapa bergunanya wudhu, paling tidak 5 kali dalam sehari. Alhamdulillah Allah kasih jaga kita dengan wudhu. Istinsya itu coba kita lebih dalemin lagi di musim corona ini agar lebih bisa membersihkan. Kemudian mengajarkan manusia bagaimana bersin, menguap dan batuk seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita lebih dari 1400 tahun yang lalu. Iya. Ini bukti banget Islam itu nggak pernah out of date. Saya sudah overtime. Coronavirus sekarang membuat kita tinggal di rumah dan hidup sederhana. Corona mengajarkan bagaimana satu saja tentara Allah, yaitu virus kecil yang berukuran 150 nano nggak kelihatan. Ya, mengalahkan 7 miliar manusia yang hidup di buminya Allah yang luasnya ratusan juta hektar. Memberi kesempatan kita untuk melihat bahwa mati itu nyata dan dekat dengan kita. Mengajarkan kepada kita tidak gampang untuk bersentuhan dengan yang bukan muhrim. Ya, benar juga. Membangunkan kita pada kenyataan dan memberi kesempatan untuk meminta pengampuan dan bantuannya. Semua yang kita miliki adalah milik Allah dan Allah bisa ambil kapan saja. Banyak yang bisa kita syukuri. Maka
sebuah video terakhir sebelum nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya. Ini video yang saya baru upload di Instagram saya juduli God Just Wants Me to Rest. Me-nya ini bukan saya, me-nya ini adalah bumi. Masih ingat bahwa Allah, tadi kita sudah bahas bahwa Allah ciptakan bumi ini untuk dijaga manusia, tetapi malah dirusak oleh manusia. Dan Allah hanya menginginkan apa yang seharusnya kita jaga ini untuk kemudian terjaga kembali. Nah, mari kita sama-sama lihat video menarik berikut ini. I can only rest if you rest exploiting me, kata bumi. Aku hanya bisa beristirahat, kayaknya kalau kamu juga beristirahat untuk mengeksploitasi aku. Jadi, insya Allah, ini seperti curhatan makhluknya Allah bernama bumi atas segala sesuatu. Dan dari sini saya merinding membayangkan satu hal. Bu, ini analoginya agak rada-rada nyeleneh, tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau kita mau ngerjain satu orang, atau fatalnya deh, naudzubillah, ada orang mau ngebunuh orang lain, ada orang mau ngebunuh satu orang, itu gimana cara yang paling smooth? Mungkin bisa dengan santet kali ya, mati misalnya. Itu kalau satu orang. Ini mau ngebunuh satu orang. Kalau ini mau ngebunuh satu keluarga, mungkin nggak dengan santet, mungkin dengan pembunuh bayaran, ya, pembunuh bayaran. Gerebek rumah itu, bunuhin semuanya. Dan saya yakin ketika itu terjadi, rumahnya juga pasti hancur berantakan, harta-harta hilang dan lain-lain. Itu kalau satu orang mau bunuh satu keluarga. Ini satu orang mau bunuh satu komplek. Mungkin yang diturunkan tentara, mungkin yang diturunkan armada militer, ya, alat-alat berat yang kemudian bisa menembakkan misil dengan kaliber berapa untuk menghancurkan sebuah komplek perumahan. Yang pengen dibunuh manusianya, tapi komplek itu hancur. Penjajah misalnya pengen ngancurin sebuah negara kayak Indonesia, 350 tahun berjuang melawan Belanda, itu yang hancur minta ampun banyaknya. Yang hancur Masya Allah. Untuk Bandung saja dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Untuk menguasai Bandung, Bandungnya dibakar. Tapi yang Allah lakukan ini, Insya Allah, untuk menyadarkan 7 miliar manusia, Allah lakukan itu hanya dengan virus berukuran sekian nanomikron tadi, yang ketika tersebar hanya manusia yang kena, hanya manusia yang sengsara. Tetapi sambil dilakukannya itu, bumi Allah ini terjaga. Bisa kebayang betapa Allah itu kalau sudah kondisi kayak nggak masuk akal apapun, Allah tuh bisa lakuin. Allah ingin menguji 7 miliar manusia. Gimana caranya? Kasih corona. Tapi ada catatan, yang ini tidak akan pernah mungkin manusia lakukan. Apa catatannya? Tidak ada yang rusak kecuali manusia. Ini betapa harusnya kita sebagai seorang muslim menyadari betul bahwa manusia yang sedang diberitahu keras oleh Allah Subhanahu wa taala lewat corona. Ini adalah pemberitahuan keras. Bukan orang Cina, bukan orang Itali, bukan orang Indonesia, tapi manusia seluruh dunia. Seakan-akan Allah ingin mengingatkan kepada kita ayatnya, Inna hadihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya aku ciptakan kalian manusia itu umat yang satu. Dan sekarang kita berpecah berai, kita bercerai-berai. Maka itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. So time is yours. Kalau ada yang mau bertanya bisa lewat chat atau bisa raise hand untuk bisa di unmute nanti sama hostnya.
Kurang kaya apa coba Indonesia? Negeri kita ini diperkirakan mempunyai kekayaan SDA senilai lebih dari 200.000 triliun rupiah. Tapi di negeri yang kaya semacam ini, masalahnya ada aja nggak selesai-selesai. Mulai dari kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, krisis ekonomi, sampai bencana yang terus terjadi berkali-kali. Sekarang kita jadi tahu kan bahwa kaya nggak sama dengan bahagia. Bahagia itu bukan soal rezeki melimpah, tapi bahagia ada pada rezeki yang berkah. Terus gimana dong caranya biar negeri ini berkah? Allah Subhanahu wa Ta'ala udah menjelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96 bahwa iman dan takwa adalah satu-satunya kunci datangnya berkah. Sedangkan kekufuran dan kemaksiatan adalah kunci datangnya musibah. Karena itu muncul yang namanya Yuk Ngaji. Karena kita sayang dan kita pengen negeri ini berkah, makanya kita bantu sebanyak mungkin pemuda-pemudi Indonesia untuk hijrah. Selama 3 tahun, Yuk Ngaji konsisten mengkampanyekan program-program hijrah yang kekinian. Mulai dari roadshow tablik akbar ke berbagai kota, kelas eksekutif dengan fasilitas multimedia, dan juga hangout yang membuktikan bahwa mengkaji Islam bisa dilakukan sambil nongkrong, jalan-jalan, olahraga, dan berbagai kegiatan seru lainnya. Alhamdulillah sampai hari ini Yuk Ngaji udah ada di lebih dari 34 regional di Indonesia, merangkul lebih dari 7.000 teman hijrah dan juga menjangkau lebih dari 20.000 anak muda Indonesia di setiap kegiatannya. Tentunya angka ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total populasi pemuda Indonesia yang berjumlah 63 juta jiwa. Makanya tahun 2019 ini, bismillah, Yuk Ngaji punya project Media Center Yuk Ngaji. Studio tempat pengembangan media kreatif yang salah satu outputnya nanti adalah aplikasi kelas online. Nantinya hanya dengan menginstal satu aplikasi ini ke smartphone kamu bisa mengakses kurikulum pembelajaran Islam secara komprehensif. Mulai dari kelas online yang nanti akan diampu langsung oleh para asatidz nasional. Juga ada e-book sebagai suplemen tambahan dalam kelas. Ada games dan kuis untuk melatih pemahaman. Ada challenge habits untuk melatih membangun kebiasaan baik. Dan berbagai fitur lainnya yang bisa dinikmati oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Program investasi akhirat yang sangat besar ini juga terbuka untuk siapapun yang tergerak untuk ikut berkontribusi. Siapa tahu dari rezeki yang kamu miliki nggak hanya mendatangkan keberkahan untuk diri kamu sendiri, tapi juga berdampak untuk keberkahan negeri ini. Yuk Ngaji, seruan sederhana dari pemuda untuk keberkahan bangsa. Dulu orang berpikir bahwa cara agar seseorang mau melakukan sesuatu adalah dengan mempelajari what and how-nya. Kenyataannya saat ada larangan, kebanyakan orang justru penasaran pengen melakukan. Dan saat ada perintah, banyak yang justru makin malas melaksanakan. Sebenarnya bukan karena nggak tahu what and how-nya, tapi kurangnya informasi why. Dari situlah kelas eksekutif Yuk Ngaji bermula. Materi kelas eksekutif Yuk Ngaji memfokuskan pembelajaran mengenai why. Ada 4 episode di sesi akidah yang membantu kita menjawab why should we choose Islam. Barulah diikuti dengan 4 episode di sesi hijrah, 4 episode di sesi sejarah, dan 4 episode di sesi dakwah. Alhamdulillah, kelas eksekutif Yuk Ngaji sudah berlangsung di 12 regional Yuk Ngaji di Indonesia dan 14 komunitas hijrah lainnya. Sudah lebih dari 4.000 teman hijrah yang kini berhasil mengubah hidupnya dengan Islam. Mulai dari kalangan mahasiswa sampai artis ibu kota sudah merasakan serunya mengenal Islam di kelas yang full multimedia ini. Sayangnya masih banyak teman hijrah di Indonesia yang meskipun punya potensi besar untuk berdakwah, tapi tidak dapat mengikuti program kelas eksekutif Yuk Ngaji karena terkendala oleh biaya. Karena itulah, kami mengajak kepada sahabat semua di seluruh Indonesia untuk berkontribusi dalam program 1000 beasiswa kelas eksekutif Yuk Ngaji. Program yang dirancang untuk menyaring 1000 teman hijrah yang kurang mampu tapi berprestasi seperti para penghafal Al-Quran dan santri yang berpotensi, atau yang sangat ingin memperdalam Islam seperti para mu'alaf. Insya Allah, membantu satu orang saja untuk berhijrah hingga berdakwah adalah cara yang lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan pahala yang melimpah. Pastikan ya, kamu jadi bagian dari perubahan. Teman hijrah untuk negeri yang berkah.